Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfrizilia Putri dengan NIM K4322011 dari Prodi Pendidikan Biologi FKIP UNS. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga bahagia selalu. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organ pencernaan dengan benar, peserta didik dapat menjelaskan fungsi masing-masing struktur organ pencernaan manusia, dan peserta didik juga dapat menjelaskan mekanisme kerja sistem pencernaan manusia secara runtut. Nah, kemarin kan adik-adik udah melaksanakan praktikum uji bahan makanan dan juga kadar vitamin C. Semua makanan akan dicerna oleh tubuh. Nah, coba sebutkan organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Sudah, adik-adik sudah mempunyai jawaban sendiri ya. Kita buktikan dengan penjelasan pembelajaran berikut ini. Sistem pencernaan makanan yaitu merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana, sehingga dapat diserap oleh sel-sel tubuh. Nah, proses pencernaan makanan dibagi menjadi 4 tahapan utama. Ada ingesti, digesti, absorpsi, dan eliminasi. Ingesti yaitu merupakan proses masuknya makanan ke dalam mulut. Sedangkan digesti merupakan proses utamanya, yaitu mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dengan bantuan enzim pencernaan yang terdapat pada organ-organ pencernaan. Lalu ada absorpsi, yaitu penyerapan sari-sari makanan oleh epitel usus halus. Yang terakhir ada eliminasi, yaitu zat-zat sisa yang sudah tidak bisa dicerna oleh tubuh dikeluarkan dalam bentuk feses. Kita akan membahas organ sistem pencernaan manusia. Organ sistem pencernaan manusia dibagi menjadi 2, yaitu utama dan juga tambahan. Yang utama meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan yang tambahan yaitu kelenjar pencernaan yang menghasilkan enzim. Contohnya ada hati dan empedu serta pankreas. Yang pertama kita akan membahas organ pencernaan utama. Yang pertama yaitu rongga mulut. Di rongga mulut ini terdapat 2 proses pencernaan makanan, yaitu pencernaan mekanis dan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis meliputi bibir. Bibir terdiri dari bibir atas dan juga bibir bawah, berfungsi dalam menerima makanan dan membantu menghasilkan suara, dan tersusun atas otot rangka dan jaringan ikat. Yang kedua ada gigi. Gigi berfungsi dalam memotong makanan dibantu oleh saliva atau kelenjar ludah dan membentuk bolus yang berfungsi agar mudah ditelan. Nah, struktur gigi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu mahkota gigi di atas sini, lalu ada leher gigi atau kolum, dan akar gigi dari sini sampai sini. Nah, gigi itu ada 4 bagian utama ya, ada gigi seri, gigi taring, gigi premolar, dan juga molar. Untuk pencernaan mekanis yaitu juga meliputi lidah. Nah, lidah ini berfungsi dalam menggerakkan makanan saat dikunyah dan juga sebagai mengecap rasa. Di lidah ini terdapat juga papila atau bintik-bintik kecil. Nah, di lidah ini berfungsi berbeda-beda, yaitu yang di bagian ujung lidah ini pengecap rasa manis, lalu bagian samping depan pengecap rasa asin, lalu tengah bagian samping adalah pengecap rasa asam, dan yang di pangkal lidah adalah pengecap rasa pahit. Untuk pencernaan kimiawinya berarti secara kimia ya, organ yang bekerja adalah kelenjar ludah atau glandula salivalis terletak di sini. Nah, dia itu mengandung enzim peptialin, berfungsi dalam memecah karbohidrat atau pati. Pati kemarin kan termasuk dalam polisakarida, diubah menjadi gula sederhana. Nah, organ yang kedua adalah kerongkongan yang merupakan saluran sempit berbentuk pipa yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Berfungsi dalam menggerakkan makanan dari faring ke lambung dengan gerakan peristaltik. Jadi di kerongkongan ini terdapat kontraksi otot polos pada dinding kerongkongan yang mengakibatkan gerak peristaltik. Apa sih gerak peristaltik?
Gerak peristaltik adalah gerakan meremas-remas makanan untuk didorong masuk ke dalam lambung. Organ yang ketiga ada lambung. Lambung merupakan kantong besar yang dindingnya elastis untuk menampung makanan. Lambung berbentuk seperti huruf J dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri, tepatnya di bawah diafragma. Di lambung ini terdapat dua proses pencernaan juga, yaitu mekanik dan juga kimiawi. Nah, ini ada struktur lambung ya, dibagi menjadi 4 bagian, ada kardia, ada fundus, ada badan lambung, dan juga pilorus. Kardia ini berbatasan dengan esofagus oleh otot sphincter esofageal. Sedangkan fundus, bagian yang membulat di sebelah kiri. Badan lambung merupakan bagian terbesar lambung di bawah fundus. Sedangkan pilorus, bagian bawah yang menyempit berbatasan dengan usus halus. Nah, lambung ini tersusun dari 3 lapisan otot polos, yaitu ada lapisan longitudinal, lapisan sirkuler, dan lapisan oblikus. Nah, selanjutnya ada pencernaan lambung ya. Tadi kan terdapat mekanis dan juga kimiawi. Kalau mekanis, dia berlangsung dengan kontraksi otot lambung yang mengaduk makanan dengan gerakan peristaltik. Untuk yang kimiawi, berlangsung ketika bercampur dengan getah lambung yang mengandung asam klorida atau HCl. Nah, HCl ini dihasilkan oleh lipatan gastrik. Lalu ada enzim renin, enzim pepsin, dan juga lipase. Nah, coba perhatikan video yang Ibu tampilkan. Lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Nah, tadi pepsin yaitu berfungsi memecah protein menjadi pepton. Lalu ada renin yaitu mengubah protein susu atau koseinogen menjadi kasein. Dan lipase lambung nanti akan disekresikan oleh sel utama, yaitu memecah lemak susu menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu yang keempat ada organ usus halus, yaitu berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus ini mempunyai nama lain yaitu intestinum. Di usus halus ini juga terdapat gerakan peristaltik dari kontraksi ritmis otot polos longitudinal dan sirkuler yang menggerakkan timus ke arah bawah di sepanjang saluran. Nah, berfungsi dalam mencerna makanan secara kimiawi dengan enzim-enzim yang berasal dari kelenjar usus dan pankreas. Nah, usus halus ini terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu ada usus 12 jari, yaitu duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Usus 12 jari merupakan muara dari 2 saluran, yaitu kantong empedu dan kelenjar pankreas. Untuk usus kosong, yaitu terdapat kelenjar yang menghasilkan enzim lipase, laktase, maltase, dan sukrase. Yang terakhir yaitu usus penyerapan atau ileum. Di dalamnya itu terdapat jonjot usus atau villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan usus. Nah, ini pencernaan kimiawi di usus halus. Kita fokus yang Ibu kasih titik ini ya. Nah, jenis makanan contohnya karbohidrat. Nama enzimnya yang dihasilkan maltase, yaitu mengubah maltosa menjadi glukosa. Lalu ada enzim sukrase, yaitu mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu ada enzim laktase, yaitu mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Lalu untuk jenis makanan protein, yaitu enzimnya eretsin, yaitu mengubah pepton menjadi asam amino. Untuk jenis makanan lemak, contohnya lipase usus, yaitu mengubah monogliserida menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima ada organ usus besar. Nah, di sini ada strukturnya, ada beberapa kolon ya. Ada kolon ascending yaitu naik tadi, lalu ada kolon transversum mendatar dan kolon descending. Lalu juga ada umbai cacing atau appendix. Nah, usus besar ini mempunyai fungsi utama yaitu mengabsorpsi 80-90% air dan elektrolit dari timus yang tersisa sehingga timus menjadi semi padat. Lalu memproduksi mukus yang tidak mengandung enzim. Dan usus besar ini merupakan tempat bakteri yang mampu mencerna sedikit selulosa, memproduksi sedikit kalori, serta menghasilkan vitamin K, riboflavin, tiamin, dan gas.
lalu mengeluarkan zat sisa berupa feses. Nah, di usus besar ini terdiri dari bagian sekum, kolon, dan juga rektum. Nah, sekum ini merupakan kantong tertutup dan memiliki appendix atau umbai cacing. Lalu ada kolon terbagi menjadi ascendent, transversum, descendant, dan kolon sigmoid berbentuk S. Kolon sigmoid adalah di sini. Lalu ada rektum, yaitu mempunyai panjang 12-13 cm. Nah, di usus besar ini tidak memiliki zat usus, tetapi dia memiliki daya regang yang cukup besar dan terjadi proses pembusukan sisa makanan oleh bakteri E. coli. Organ yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan bagian dari usus besar sebagai jalan keluar feses dari tubuh, bagian akhir dari usus besar ya. Nah, sebelum dikeluarkan, feses disimpan sementara di dalam rektum. Yang kedua, kita akan membahas organ pencernaan tambahan. Yang pertama ada hati. Hati merupakan organ terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Nah, masing-masing lobus disusun oleh ratusan ribu lobulus berbentuk heksagonal. Heksagonal adalah segi 6. Jika kita teliti, itu histologinya berbentuk segi 6. Nah, di sini ada lobus kanan dan juga lobus kiri. Hati memiliki fungsi dalam sistem pencernaan, yaitu menghasilkan empedu. Nah, empedu tersebut mengandung garam-garam empedu yang bekerja sebagai pengemulsi yang membantu dalam digesti dan absorpsi lipid atau penyerapan lemak. Dan empedu sendiri disimpan dan dikonsentrasikan di dalam kantong empedu. Nah, kantong empedu ini berwarna hijau, berukuran 8-10 cm dan terletak pada lekukan di bawah lobus kanan hati yang berfungsi menyimpan cairan empedu. Nah, cairan empedu itu bersifat alkali, terdiri dari air, garam empedu, pigmen empedu, kolesterol, dan zat lainnya. Garam empedu ini berfungsi dalam mengemulsikan lemak dan memperlancarkan kerja enzim lipase, membantu absorpsi hasil pencernaan lemak. Untuk pigmen empedu itu disalurkan ke usus halus dan sebagian berubah menjadi sferobilin yang mewarnai feses dan sebagian diabsorpsi oleh darah menjadi urobilin yang mewarnai urin. Dan selanjutnya ada pankreas. Nah, pankreas ini terletak secara horizontal di bagian belakang bawah lambung. Nah, pankreas tersusun dari sel-sel eksokrin yang menghasilkan enzim-enzim pencernaan serta sel-sel endokrin yang menghasilkan hormon insulin dan glukagon. Lalu, enzim pencernaan yang dihasilkan oleh pankreas ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat, protein, dan juga lemak. Enzim-enzim yang dihasilkan itu ada amilase, tripsin, dan juga lipase. Amilase itu merubah amilum menjadi maltosa dan glukosa, sedangkan tripsin yaitu mencerna protein dan polipeptida besar menjadi peptid yang lebih kecil, sedangkan lipase yaitu merombak lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.